semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Negara lain kaget melihat kemajuan NTT di era Presiden Jokowi. Surga alam NTT bikin bangga jadi orang Indonesia. Oke, seperti apa ini perubahan yang berlaku di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Nusa Tenggara Timur ya. Membahas soal Nusa Tenggara Timur berarti membahas soal proyek-proyek infrastruktur yang sudah digarap Presiden Jokowi dan diresmikan tahun 2022 lalu. Ditambah bencana alam yang sempat melanda NTT membuat Presiden lewat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR punya pekerjaan rumah besar untuk merehabilitasi sejumlah infrastruktur yang rusak. Meski begitu, dari laporan pertumbuhan ekonomi NTT di tahun 2022 terbilang mengalami peningkatan. Di triwulan 4 2021 tercatat tumbuh sebesar 3,10%. Membaik dibandingkan dengan triwulan ketiga 2021 sebesar 2,36%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi NTT ini didorong oleh sektor konstruksi, pertanian, dan perdagangan. Demi kelancaran progres setiap sektor, pemerintah mengupayakan pembangunan dan infrastruktur yang memadai di NTT. Salah satu infrastruktur terbaru yang dibangun pemerintah NTT adalah Base Transceiver Station atau disingkat BTS. Pembangunan BTS ini memang belum selesai 100%, tapi ditargetkan akan selesai di tahun ini juga. Total ada 8 kabupaten di NTT yang sedang dalam tahapan penyelesaian BTS. Di antaranya Kabupaten Alor, Lembata, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Flores Timur, dan Sika. Kedelapan kabupaten ini kini berstatus in service. Total keseluruhan ada 18 BTS yang rencananya akan dirampungkan. Tujuannya agar pemerintahan di NTT bisa berbasis elektronik atau SPBE. NTT sudah jauh lebih siap dengan perangkat pendukung yang lebih lengkap dan canggih. Tindak lanjut dari rapat koordinasi atau rankor yang dilakukan tahun lalu ini juga merekomendasikan 4 poin tambahan untuk progres BTS. Mulai dari persiapan target anggaran untuk tahun 2022 sebesar 2,5 miliar rupiah yang ditambah di tahun 2023 menjadi 5,2 miliar rupiah. Persiapan berkas SPBE NTT juga sudah diatur dalam Pergub NTT nomor 72 tahun 2022 serta sistem manajemen keamanan SPBE NTT yang juga diatur dalam Pergub NTT nomor 19 tahun 2021. Kemudian menyertakan tanda tangan elektronik atau Srikandi di setiap kabupaten atau kota. Dan terakhir pembentukan tim koordinasi SPBE dan layanan aplikasi terintegrasi. Jadi semakin banyak ini gitu ya pembangunannya itu di NTT ya. Selanjutnya pembangunan terminal bahan bakar minyak atau TBBM. TBBM ini berlokasi di Terminal Multipurpose Y Kelambu. Hasil kerjasama yang ketiga kalinya antara Pelindo 3 dan Pertamina. Setelah sebelumnya juga dilakukan di Pelabuhan Patimbang dan Kuala Tanjung. Terminal ini berkapasitas 1.500 kiloliter yang dibangun di atas lahan seluas 6.000 km persegi. Untuk produk yang siap dipasarkan lewat terminal ini adalah aftur, gas oil, dan gasolin. Area distribusinya di Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai. Sedang untuk volume penyalurannya mencapai 29.000 hingga 43.000 kiloliter per tahun. Sebenarnya tujuan pembangunan terminal ini untuk memisahkan antara kegiatan logistik atau barang yang sebelumnya bercampur dengan angkatan laut penumpang di pelabuhan existing Labuan Bajo. Oke, ada terminal juga ya, terminal bahan bakar. Nah, pasca bencana Seroja tahun 2021 silam, tahun 2022 jadi tahun PUPR untuk membenahi berbagai macam infrastruktur di NTT. Ini adalah aksi cepat PUPR setelah mendapat perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Total 525 lokasi harus dibenahi PUPR. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.214 unit di 20 desa, 8 kabupaten atau kota. Di antara ratusan lokasi tersebut, PUPR juga merehabilitasi bendungan yang rusak, juga sejumlah pemukiman warga di berbagai daerah. Salah satunya yang jadi fokus pemerintah adalah Bendungan Benenai. Bendungan yang berlokasi di Kabupaten Malaka ini sebagai salah satu langkah pemerintah untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di NTT. Bendungan ini dibangun untuk melayani jaringan irigasi seluas 6.750 hektar di Malaka, yang diantaranya berlokasi di Kecamatan Malaka Tengah, Malaka Barat, Weliban, dan Kobali.
Pembangunan saluran induk sepanjang 250 meter, tanggul saluran dan jalan sepanjang 250 meter, saluran sekunder dan tanggul sepanjang 2.750 meter. Pemasangan pintu pembilas kantong lumpur sebanyak 2 unit, trash rack intake 1 unit, serta perbaikan inlet dan outlet sipon. Besar ya banjirnya. Lagi-lagi ini adalah hasil kerja Jembatan. PUPR. Di tahun 2017 silam, sebuah jembatan bernama Jembatan Petuk selesai dibangun. Berlokasi di Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Jembatan Petuk dibangun sepanjang 337 meter. Petuk menjadi jembatan terpanjang di NTT dan merupakan bagian dari jalan lingkar luar Kota Kupang. Salah satunya sebagai akses menuju pelabuhan Tenau Kupang maupun ke sejumlah kabupaten di daratan Timur Barat. Pembangunan Jembatan Petuk menggunakan anggaran sebesar 235 miliar dalam jangka pembangunan 2015 hingga 2017 silam. Jembatan yang punya tipe precast press girder ini punya 5 pilar dengan tinggi masing-masing 25 sampai 35 meter. Jembatan ini juga akan jadi ikon terbaru di NTT khususnya di Kupang. Mereka juga menambah ornamen budaya lokal untuk menarik perhatian masyarakat. Untuk pembangunan di NTT ya. Pembangunan hunian tetap atau huntap pasca bencana ini dilakukan di berbagai wilayah di NTT, salah satunya di Kabupaten Alor sebanyak 386 unit. Pembangunan huntap ini terbagi mulai dari Kabupaten Lembata sebanyak 200 unit, Adonara 300 unit, Alor 386 unit, Sumba Timur 194 unit, Kupang 173 unit, Kabupaten Kupang 169 unit. Penyelesaian pembuatan huntap ini pada periode 2021 hingga 2022 kemarin. Untuk Kabupaten Alor sendiri, pembangunan huntap tersebar di 5 desa. Desa Nule sebanyak 52 unit, Desa Bunga Bali 61 unit, Desa Tamak 50 unit, Desa Kaleb 170 unit, Desa Lalapang 53 unit. Huntap yang dibangun tersebut bertipe 36 dengan teknologi rumah instan sederhana sehat atau RISA. Kawasan pembangunan huntap juga dilengkapi prasarana pendukung seperti sarana air bersih dan sanitasi atau komunal, fasilitas umum dan fasilitas sosial, jalan lingkungan dan drainase, sambungan listrik dan penerangan jalan umum atau PJU, serta tempat sampah yang sudah disiapkan oleh Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya. Hebat. Tuh, dibangunkan ya. Hunian tetap. Namun selain membenahi infrastruktur yang ada, Presiden Jokowi sukses membangun lokasi wisata di NTT. Puncak Waringin menjadi salah satu lokasi wisata terbaru yang diresmikan beliau tahun 2022 lalu. Puncak Waringin berada di 45 hingga 54 meter di atas permukaan laut, berlokasi di tengah-tengah kota Labuan Bajo. Puncak Waringin dibuat dengan desain mirip rumah adat Manggarai. Puncak Waringin dibangun dengan 2 tahap. Di tahap pertama dibangun tahun 2019 dengan luas mencapai 350 meter persegi dan menghabiskan dana sampai 9,3 miliar rupiah. Sedangkan tahap kedua di bulan Mei 2020 dengan luas 525 meter persegi dan estimasi anggaran sebesar 22 miliar rupiah. Selain itu, Puncak Waringin juga punya ruang publik seluas 1.700 meter persegi, dilengkapi dengan amphitheater dan parkiran seluas 235 meter persegi. Jose Ramos Horta ikut memuji kinerja Presiden di periode keduanya tersebut. Oke guys, jadilah dia video pembahasannya ini. Jadi itu antara beberapa pembangunan yang sudah dibangunkan di NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Ada jembatan, ada bendungan juga, lokasi wisata juga ada gitu ya. Hunian tetap pun ada juga ini. Jadi ada macam-macam pembangunan dan pertumbuhan ekonominya juga semakin meningkat gitu ya. Di tahun 2022 katanya tadi itu ada peningkatan ekonominya juga gitu. Jadi setiap provinsi di Indonesia pun sudah mula merasakan lah gitu ya, sudah mulai merasakan pembangunannya gitu ya. Masing-masing provinsi ada pembangunannya yang tersendiri gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.